bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelorakan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Beber News Channel. Hari ini kami para pemirsa Beber News Channel berada di Jalan Baru, Desa Deluk, tepatnya di Dusun Pesisir, RT 002 RW 007. Nah, saat ini kami berdiri di Jalan Baru ini dan di sebelahnya ada sungai, dan ini merupakan tempat penyimpanan jaring para nelayan, di mana nelayan ini merupakan kelompok nelayan usaha baru Desa Deluk. Dan perlu diketahui oleh seluruh para pemirsa Beber News Channel bahwa pada tanggal 3 Januari kita telah mengambil proposal di kelompok nelayan usaha baru ini, dan insya Allah dan alhamdulillah tanggal 5 Januarinya sudah kita serahkan kepada Bapak Haji Samsuar selaku Gubernur Provinsi Riau. Nah, adapun proposal yang kami sampaikan kepada Pak Gubernur adalah terkait proposal bantuan alat tangkap seperti pengadaan kapal motor, yang kedua pengadaan jaring. Nah, untuk lebih jelas lagi, kami langsung turun untuk memantau kebenaran daripada keberadaan kelompok nelayan usaha baru ini juga. Dan bersama-sama juga para pemirsa lihat bahwa sepanjang Jalan Baru ini juga ada pergantungan tali kabel listrik PLN yang memang kalau kita lihat tiang-tiangnya begitu cukup sederhana dari kayu nibung. Nah, ini juga menjadi titik masalah daripada perangkat desa di sini, salah satunya RT dan RW. Mereka sangat berharap sekali agar tiang-tiang ini tadi bisa segera dibangun dengan bentuk tiang listrik yang sesuai dengan standar nasional. Jadi kita berharap juga pihak PLN juga ke depan nanti mampu menjadikan tiang-tiang yang ada di sini nanti menjadi PR, dan bagaimana ke depan nanti tiang-tiang ini nanti diharapkanlah segera untuk dibangun. Oke pemirsa, kita lihat sendiri. Begitu sederhananya tiang ini, kita lihat ini. Ini dia. Kemudian ke atas kita lihat digunakan nelayan sebagai alat penerangan ketika di mana nelayan turun dari laut untuk membawa hasil tangkapannya. Jadi para pemirsa juga kita bisa lihat juga bahwa di sini juga bertepatan adanya kelompok tani hutan peduli penghijauan mangrove yang juga sangat bergantung dengan kondisi bangunan jalan baru ini. Bagaimana ke depan jalan baru ini sebagai jalan utama segera di semenisasi atau di hot mix sesuai dengan kelayakannya agar jalan ini mampu sebagai penunjang peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Dan untuk lebih jelasnya lagi para pemirsa Beber News Channel, kita akan berbincang-bincang baik kepada ketua kelompok nelayan usaha baru, ketua RW, ketua RT 002 dan RW 007. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Beber News Channel. Budaya, gotong royong, sandaran bekerja, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian, sandang pangan papan, bergandeng tangan, tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia.
bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Oke, alhamdulillah para pemirsa BBR Channel. Saya sekarang bersama Pak Umar. Beliau ketua kelompok nelayan usaha baru Desa Delu, dan sekarang kita berada di pondok pengumpulan jaring dari alat tangkap Pak Umar sendiri. Nah, kita akan berbincang dengan beliau. Selamat siang Pak Umar. Selamat siang. Pak Umar, kalau boleh tahu nih kelompok nelayan usaha baru ini Pak, sudah berapa lama nih Pak berdiri? Sekitar setahun. Setahun ya Pak ya. Selama setahun itu Pak, sudah berapa orang jumlah anggota kita Pak? Anggota kelompok nelayan sendiri? Sekitar 30 lebih lah. 30 orang lebih ya. Nah, dari 30 orang lebih itu Pak, itu apakah semuanya sudah memiliki alat tangkap sendiri? Ada yang belum, ada yang sudah. Oh, yang sudah berapa orang Pak? Yang sudah dalam 3-14 lah. Berarti 14 orang. 14 orang. Berarti 16 yang belum memiliki kapal. Berarti menumpang ya sama kawan-kawan sesama nelayan sendiri. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak Umar, rata-rata nih Pak, penghasilan daripada nelayan kita nih satu harinya tuh rata-rata per kapal tuh ada berapa Pak? Besarnya Pak, hasil tangkapannya? Sekitar 500.000 satu hari. Sekitar 500.000 kalau dinilaikan rupiahnya ya. Iya. Nah, kemudian ini Pak Umar, kita kemarin kan sudah kita sampaikan nih proposal daripada kelompok KNUB sendiri. Nah, tentu juga nih Pak, kita lihat juga memang sekarang kita di Sungai Baru ini, nengok kondisi bangunan daripada tempat jaring ini, kami ingin tahu lebih pasti Pak, apakah nelayan di KNUB ini sangat membutuhkan bangunan ini Pak? Sangat membutuhkan nelayan. Kalau boleh tahu apa kegunaannya Pak? Kegunaan tempat jaring dan tempat kita berehat. Jadi artinya jaring itu disimpan di sini Ya, sebagai bentuk perawatan ya, Perawatan. agar terjaga ya Pak ya. Iya. Nah kira-kira Pak, untuk jaring ini sendiri, itu kekuatan daripada ketahanan jaring ini Pak ada berapa bulan Pak? Kalau jaring ini sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Berarti nelayan kita nih, kalau boleh tahu, ini nelayan tengah atau nelayan apa Pak? Sekitar pesisir pantai? Nelayan tepi. Nelayan tepi ya. Berarti langkah apa tuh Pak? Kalau boleh tahu ukuran ikan yang ditangkap nih? Ini ikan, kalau ini bawal, pari. Iya. Nah, kalau ini menangin. Oke. Kelampai pun bisa juga kalau dia ada kan. Iya. Nah, cuman itu. Oke. Nah kalau boleh tahu lagi nih Pak Umar, dengan kondisi bangunan yang ada ini, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, OPD yang terkait, salah satunya mungkin Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, terkait aspirasi daripada nelayan kelompok usaha nelayan baru Desa Delu nih Pak? Nah itulah perencana saya sebagai ketua, saya minta bantuan lah kan. Sebagai untuk tambatan perahu siap dengan pondoknya sekali. Kalau boleh tahu itu pondok ini kalau kita lihat banyak nih Pak. Ini ada berapa nih Pak yang Bapak inginkan untuk pembangunan daripada
pondok ini sendiri? Kalau pondok kami nak minta dalam 15 unit ya. unit. Jadi pemirsa BBR News Channel, atas nama kelompok nelayan usaha baru dengan jumlah keanggotaan nelayannya 30 orang, berharap dan meminta bantuan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memfasilitasi bangunan bagi nelayan kelompok nelayan usaha baru Desa Deluk ini sebanyak 15 unit. Karena memang bangunan itu juga dipakai untuk penyimpanan jaring dan alat-alat tangkap lainnya. Yang kedua, tempat menimbun hasil tangkapan ikan bila mana waktu sebelum diserahkan kepada pembeli ikan tadi, maka ikan itu memang perlu diamankan di dalam bangunan ini sendiri. Demikian para pemirsa BBR News Channel, dan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Bengkalis agar konsisten untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Dan jangan kemana-mana, agar kita lebih jelas lagi, kita akan berbincang-bincang bersama unsur perangkat desa Deluk, baik itu kepada ketua RT maupun ke RW. Salam BBR News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para pemirsa BBR News Channel. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang-bincang kepada unsur perangkat desa Deluk. Dan saat ini berdiri bersama kami Pak Jumaat. Beliau merupakan Ketua RT 002 RW 007 Dusun Pesisir Desa Deluk, Kecamatan Bantan. Selamat siang Pak Jumaat. Selamat siang Pak. Ya. Kami dari Lembaga Bengkalis Bersuara nih Pak, Ya. Sebagai media aspirasi perjuangan aspirasi masyarakat, Ya. kami ingin berbincang-bincang lebih lanjut nih Pak terkait nelayan kita dan aspirasi lainnya yang memang layak untuk kita perjuangkan, untuk kita sampaikan, kita aspirasikan kepada pemerintah. Ya, ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Jumaat, Ya. kira-kira nih Pak, dari yang kami survei tadi, kami lihat tadi kondisi jalan, kondisi tiang PLN, nelayan, dan ada kelompok peduli penghijauan mangrove KTH Desa Deluk ini. Kami ingin berbincang-bincang pertama Pak, untuk tiang listrik ini sendiri apakah sudah pernah diajukan Pak? Kalau dulu sudah pernah diajukan, Ya. tapi ternyata sudah berkali-kali ternyata tidak cukup keluar Pak. Iya. Nah, memang harapan kami di sini memang pertama untuk penerangan. Nah, sekarang sudah penerangan, tapi sekarang tiang. Keadaan tiang seperti ini Pak, nibung. Nah itu, jadi sekarang harapan saya kalau bisa tolong segera dimasukkan tiang sebanyak sekitar 20 batang. 20 Lebih kurang 20 batang lah gitu Pak. Ya, jadi kalau memang itu nanti dimasukkan, itu besar harapan saya sebagai nelayan. Keduanya nanti jalan Pak. Ya. Jalan ini sudah banyak kali di musibah kita bahas Pak, tapi ternyata tidak keluar nih, tidak keluar. Nah, jadi jalan ini memang betul-betul harus diprioritaskan. Karena jalan ini Pak bukan hanya untuk nelayan aja, tapi untuk masyarakat. Iya. Kami di desa sudah menganjurkan jalan ini penembusan di Selat Baru, Iya, di kecamatan. iya. Nah, ternyata situ kan nanti dibikin jambatan tuh. Betul. Ya, tapi ternyata sampai sekarang ini memang tidak ada langsung. Belum terrealisasi ya Pak? Belum. Jadi harapan kami kalau memang bisa nanti jalan langsung ditembuskan ke Selat Baru. Iya. Karena kalau memang nanti ada di jambatan di sini ke Selat Baru, nanti hubungan masyarakat, anak-anak sekolah, nanti tak pesakit apa senang Pak. Iya, Lebih dekat lagi, lebih senang urusannya. Betul. Nah, karena di sini Pak memang sudah ada rencana untuk bikin jambatan, Iya, tapi iya. belum terlaksana. Iya. Nah, belum terlaksana. Betul. Di antara Selat Baru sana kepala desa dengan kepala desa di Deluk sini sudah berbincang Iya. untuk menyatukan jambatan ini Iya, supaya iya, nanti hubungan antara desa Deluk ini sama desa yang sebelah sana, desa Selat Baru bersatu. Bersatu, Gitu. iya. Tujuannya nanti senang anak sekolah, Iya. urusan kecamatan Betul. dekat, Iya. gitu Pak. Nah, itu sifatnya jalan antar desa ya Pak ya? Ya, ini sebenarnya jalan induk nih. Iya, betul. Satu-satunya jalan induk Iya. untuk desa Deluk Desa ini Pak. Deluk ini Pak ya? Nah, ini. Iya.
hubungannya dekat. Betul Pak. Itu. Dan bagaimana Pak? Kan kita lihat juga di yang Bapak bilang tadi, situ juga ada Sungai Bantan Tua, di Iya. mana Sungai Bantan Tua juga ada kelompok tani hutan peduli penghijauan mangrove. Iya. Ini gimana programnya Pak Ya. dari desa sendiri? Kalau desa itu memang dianjurkan Pak. Iya. Dianjurkan mangrove ini. Heeh. Ya, memang harus diperluaskan Iya. mangrove ini. Di mana-mana lah kan. Nah, Betul itu. betul Pak. Maka itu saya sokong lah gitu. Iya. Saya sokong sebagai RT, Iya. masyarakat ingin menanam mangrove kan, silakan. Iya. Itu lebih baik. Jadi lebih kan bagus. ada katanya Pak bahwa KTH PPM Deluk juga Iya. berharap ingin membuat daerah agrowisata ekonomi kreatif Iya. hutan mangrove. Nah, kira-kira dari pemerintah sendiri sejauh mana Pak untuk mendukung program ini? Memang masyarakat memang sungguh menyokong. Menyokong ya Pak ya? Pemerintah desa pun begitu. Iya. Sungguh menyokong, Menyokong ya, dengan Pak, ya? adanya program ini. Betul, Nah, betul, itu. betul. Nah, Pak. itu. Nah, untuk nelayan sendiri Pak, kami ingin tahu mayoritas di dusun pesisir khususnya di RT Bapak sendiri, Iya. apakah sebagian besar masyarakat ini berprofesi sebagai nelayan? Gitu? Ya, kalau di desa dulu ini, kalau nelayan sudah dikatakan 100% di sini. 100% ya Pak. 100%. Memang daerah nelayan Memang ya. daerah nelayan ini. Mm. Ini satu-satunya tempat nelayan di desa dulu ini. betul. Nah, Kira-kira kalau boleh tahu nih Pak RT, sudah berapa sentuhan-sentuhan untuk peningkatan SDM dan SDA dari nelayan itu sendiri dari pemerintah, apakah sudah pernah dilaksanakan atau gimana Pak? sudah dilaksanakan Pak. Sudah dilaksanakan ya? Ya, sudah dilaksanakan. Hanya untuk aspirasi masyarakat nelayan sendiri, apakah pernah dibantu atau gimana untuk misalnya bantuan alat-alat tangkap, kapal, jaring, Ya. dan sebagainya? Kalau itu Pak memang jarang Pak. Jarangnya. Jarang sekali. Oh. Cuma ini pandai-pandai nelayan lah gitu. Iya. Bikin macam mana caranya untuk mendapatkan alat-alat tangkap ini. Betul. Nah, sepotan lagi itu memang tidak ada Pak. Nah, itu. Jadi harapan kami kalau bisa nanti pemerintah yang bisa lah memperhatikan di sini. Iya. Nah, pertama untuk nelayan ini kan. Betul, Nah, ini. Karena nelayan di sini 100% Pak. 100% pencarian ya, di sini. pencarian gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu. Jadi demikian pemirsa Beber News Channel. Sebagaimana disampaikan oleh Pak RT sendiri, memang mayoritas di desa Deluk khususnya di dusun pesisir ini hampir 100% berprofesi sebagai nelayan kelautan perikanan. Maka daripada itu, atas nama masyarakat yang disampaikan oleh Pak RT tadi, sangat mengharapkan sekali agar memprioritaskan program-program pembangunan untuk desa Deluk di dusun pesisir, mulai dari pembangunan jalan utama ini tadi yang menuju ke desa Selak Baru, yang kedua pembangunan tiang listrik yang memang tiang listrik ini sangat dibutuhkan oleh nelayan sini untuk sebagai alat penerangan di malam hari ketika air laut pasang. Dan kemudian lagi atas nama masyarakat juga yang disampaikan oleh Pak RT tadi, sangat mengharapkan tentang bantuan-bantuan untuk fasilitas sarana dan prasarana nelayan itu sendiri. Yang kemudian pembangunan untuk agrowisata ekonomi kreatif kelompok tani hutan peduli penghijauan mangrove. Dan lebih lanjut lagi kita akan berbincang kepada Pak RW 007 Dusun Pesisir Desa Deluk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersama KTMA maju sejahtera, tani nelayan andalan berjuang menetas kemiskinan menuju keadilan yang Kembali lagi bersama kami, pemirsa Beber News Channel. Sekarang kami bersama Pak Jafar RW 007. Nah, selamat siang Pak Jafar. Selamat siang. Kami tadi Pak baru saja berbincang-bincang dengan Ketua RT 002. Jadi kami sebagai masyarakat juga menghormati Bapak sebagai RW di sini. Jadi kami ingin bincang-bincang terkait aspirasi masyarakat Bapak, dan boleh Bapak utarakan kira-kira apa saja aspirasi masyarakat dari RW 007 ini Pak. Ya, baiklah. Saya selaku RW 07 di Desa Dusun Pesisir ini, ya saya sangat menghimbaukan dan sangat berterima kasih karena Bapak telah turun ke lapangan
untuk administrasi di Desa Dusun Pesisir tentang keadaan pembangunan, yaitu kami di sini juga saya melanjutkan daripada RT 02, menambahkan sedikit tentang masalah pintu klip. Pintu klip tadi belum diusulkan, jadi sekarang saya mengusulkan lagi yang kemudian untuk didemonstrasikan. Lantaran kalau ada pintu klip, mungkin masyarakat penghidupan penghijauan baik perkebunan, pertanian, sehingga airnya itu tidak merebak ke daratnya, Pak. Iya. Sehingga menjadi masyarakat itu mungkin merasa senang setiap air pasang besar, airnya Pak. tuh masuk, Pak. Iya. Pak. Jadi kami ini sebagai masyarakat ini meminta agar bisa realisasikan pembangunannya, Pak, itu. Iya. Oke, jadi pemirsa BBR News Channel, ingin saya tambahkan juga lagi sebagai aspirasi masyarakat di RW 007 ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jafar tadi, memang pintu klip di Sungai Baru ini yang dimana airnya aliran dari Sungai Bantan Tua dan dari Laut Deluk. Jadi ketika pasang besar, air ini naik sampai ke darat, yang kemudian cukup mempengaruhi pertumbuhan tanaman, perkebunan, dan pertanian masyarakat setempat. Sehingga memang masyarakat juga dirugikan dengan itu. Namun karena faktor alam yang tidak bisa kita akalkan selain daripada peningkatan infrastruktur pembangunan di saluran air ini sendiri, seperti pintu klip air, itu memang salah satu solusi yang diharapkan oleh masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak RW tadi, agar pihak dinas terkait khususnya mampu membangun pintu klip itu yang ada di Desa Deluk ini sendiri. Dan pemirsa bisa lihat sendiri, kira-kira ini lokasi yang diharapkan masyarakat setempat untuk pembangunan pintu klip itu sendiri. Jadi para pemirsa BBR News Channel, mudah-mudahan hasil liputan kami ini juga dapat disaksikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis, pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah pusat yang terkait. Dan juga sebelumnya PRW menyampaikan, karena keterbatasan anggaran dana desa, maka Desa Deluk yang sebelumnya adalah dari desa induknya Desa Jangkang memang sangat minim sekali memiliki anggaran dana desa. Dan kita lihat sendiri, bisa dikatakan desa tertinggal yang memang jauh dari pembangunan, dan itu juga menjadi prioritas pemerintah pusat terkait program desa tertinggal. Demikian kami sampaikan dari Dusun Pesisir Desa Deluk, Kecamatan Bengkalis. Salam BBR News Channel. Bahagia di masa depan, satukan semangat, satukan tekad, menjunjung setia cita KTNH. Mari bersama KTNH maju sejahtera. Meskipun